Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngevlog lagi teman-teman. eh Kali ini kita mau ngevlog tentang eh, masih di seputaran mobil BYD M6 kan memang lagi hype banget ya BYD M6 ini. Teman-teman, sekarang saya mau kasih tahu bahwa BYD M6 ini kan memang support dengan aplikasi ya. Jadi kalau di misalkan mobil saya yang di Wuling itu, di Air EV itu kan dia support yang namanya EOV gitu kan, Internet of Vehicle. Nah, jadi di EOV itu ada yang namanya Wuling, apa ya namanya itu, Wuling Apps lah gitu ya. Jadi di Wuling Apps itu, di EOV-nya Wuling itu bisa ngakses kendaraan, baik itu buka kunci, buka jendela, terus lihat GPS, posisi kendaraan si Air EV itu ada di mana, nyalahin AC, ya pokoknya macam-macam lah teman-teman gitu ya. Nah ternyata di Omoda juga sama, di Omoda juga ada itu namanya Carling O gitu ya. Di Omoda saya juga ada namanya Carling O, aplikasinya. Dia juga bisa juga buat ngakses mobil juga gitu. Terus nah si BYD M6 ini ternyata juga ada teman-teman. Nah di BYD M6 ini baru aja saya registrasi, terus kita coba BYD apps-nya gitu kan. Nah mungkin begini, buat teman-teman yang para pemilik BYD M6 gitu ya, gimana sih caranya untuk bisa terhubung dengan aplikasi BYD apps gitu ya. Nah pertama yang jelas teman-teman punya mobilnya, pertama itu punya mobilnya. Setelah teman-teman sudah di delivery mobilnya, setelah itu teman-teman biasanya itu setelah di mungkin di 5.000 kilometer pertama gitu ya, itu teman-teman nanti harus datang ke beres gitu. Jadi datang ke beres, nanti dari beres mungkin akan meregistrasi gitu kali ya, akan meregistrasi, minta email dan segala macamnya, baru teman-teman nanti akan bisa didaftarkan BYD apps-nya gitu ya. Nah tetapi kebenaran karena saya ya tanda kutip ya teman-teman ya, ada ada kenalan di BYD, terus kita minta tolong diregistrasi, akhirnya alhamdulillah bisa diregistrasi lebih cepat, intinya sih begitu. Oke teman-teman, apa aja sih syaratnya? Pertama yang jelas tadi ya, punya mobilnya, terus teman-teman nanti punya email gitu ya, punya email teman-teman yang mau didaftarkan sebagai akun ya gitu lah ya, akun yang buat memverifikasi nanti dapat kode UTP gitu ya, kode aktivasi lah gitu. Nah teman-teman siapin email, siapin nomor angka gitu ya, siapin email, nomor angka, sama kayaknya sih pembelian itu di dealer mana gitu. Nanti teman-teman dengan email, pembeliannya di dealer mana, dan hanya cukup ngisi itu ya sama nomor angka, nanti teman-teman akan otomatis didaftarkan tuh, diregistrasi oleh pihak beres gitu ya, bank resmi, ke dalam servernya atau aplikasi servernya si BYD apps mungkin gitu ya. Nanti dari situ setelah sudah diisi, nah udah teman-teman tinggal install di Android atau di iPhone itu BYD apps teman-teman. Jadi teman-teman bisa install BYD, ya pokoknya nanti di Play Store atau di App Store gitu, itu teman-teman install aja BYD apps, pokoknya ada pasti teman-teman di situ. Nah dari situ setelah teman-teman udah registrasi itu Pak, biasanya teman-teman akan diminta untuk silakan Pak buka aplikasinya dan masukkan emailnya. Nanti kalau memang email kita sudah didaftarkan, otomatis pasti akan bisa masuk. Tapi kalau teman-teman asal install aja aplikasinya terus emailnya belum didaftarkan, belum diregistrasi, itu nggak bakal bisa masuk teman-teman, nggak bakal bisa masuk gitu ya. Jadi memang harus didaftarkan dulu. Nah memang syarat pendaftarannya itu harusnya
kita datang ke bengkel. Harusnya yang benar begitu, datang ke bengkel nanti diregistrasi oleh pihak bengkel. Nah, tetapi kadang-kadang sering kejadian, sebenarnya sih nggak di BYD aja, kadang-kadang di brand-brand lain ya, itu pengalaman kita. Itu kita sudah mau servis pertama misalkan, terus saat pendaftaran EOV itu atau pendaftaran BYD apps-nya ini ternyata belum bisa, terkendala oleh ya ada yang salesnya belum input misalkan. Jadi salesnya itu udah delivery, udah hampir seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sudah sebulan gitu, tetapi ternyata nggak di input misalkan gitu ya ke dalam database-nya bahwa kita sudah dikirim. Nah, jadi akhirnya waktu pihak beres mau menginput email kita, dianggapnya kita belum terdelivery gitu. Karena apa? Karena mungkin pihak admin dari showroom atau misalkan dari salesnya sendiri belum input data bahwa seolah kita tuh sudah terdeliver, mungkin gitu ya. Atau jangan-jangan dia mau kolektifin dulu semuanya, setelah udah baru dia akan input ke server, yang nggak tahu juga. Tapi biasanya kendalanya sih hanya itu, teman-teman. Oke, saya mau kasih tahu karena saya sudah install. Nah, sekarang saya mau tahu bisa apa aja sih ini BYD apps ini, teman-teman ya. Yuk langsung aja teman-teman ya, biar nggak panjang-panjang gitu ngobrolnya. Kita coba langsung ya. Oke teman-teman, ini ya, kita coba kasih tahu. Pertama-tama teman-teman harus install ya di App Store sini, di Play Store kalau di Android ya. Teman-teman bisa browsing aja BYD gitu ya, ketik aja di sini BYD gitu ya. Nah ini yang lambangnya begini ya teman-teman ya, tuh. Jadi BYD apps ini karena saya sudah install, sudah terinstall, tinggal buka aja teman-teman. Oke, saya buka. Nah nanti akan seperti ini dia teman-teman. Nah akan masuk ke menu seperti ini ya, tapi nanti teman-teman ikutin aja prosedurnya teman-teman ikutin aja, nanti nggak langsung masuk ke sini sih. Jadi ada autentifikasi dulu biasanya, nanti setelah masukin email nanti teman-teman itu akan dikirim kode aktivasi ya, kode OTP gitu atau kode aktivasi ke email, nanti teman-teman baru masukin, nanti baru bisa masuk ke halaman ini. Begitu ya teman-teman ya. Nanti setelah itu teman-teman ya udah nih tinggal dilihat-lihat aja bisa ngapain aja sini si BYD apps ini ya. Terutama kalau ngeliat dari tampilan depan ya. Ya jelas nih kita bisa melihat apa tuh ya, jarak yang tersisa, terus juga ada sisa baterai ya, kayak sekarang nih masih ada 63%. Terus di bawah sini bisa buat buka pintu, kunci pintu. Ini mau apa namanya, mau ngasih signal ke mobil hanya alarm aja atau hanya lampu aja gitu ya, ngidupin AC. Terus sama ya ini statusnya ya teman-teman ya. Jadi statusnya coba misalkan status ya, kita lihat. Nah status pintunya gitu ya, ketutup kah tirainya, pintunya, jendelanya, bagasi mobilnya ketutup enggak gitu ya. Mungkin kalau nanti nggak ketutup misalkan ya, ada pintu yang nggak ketutup atau jendela nggak ketutup gitu ya, mungkin nanti di sini akan bisa dipencet ya, apakah mau ditutup atau mau dibuka gitu ya. Tapi bukan dibuka sih, kalau tutup mungkin bisa, kalau buka kayaknya nggak bisa nih kalau saya lihat. Oke, kita coba cek dulu ya ada apa aja ya. Hanya ini aja di halaman awal ya, bisa ngeliat tekanan ban juga teman-teman. Kita coba klik. Nah tekanan bannya dia loading dulu, nah dia baca ya. Oke, tekanan ban saya depan belakang semua bisa dibaca dengan baik ya, dan nggak ada error ya di sini ya. Oke, terus kita back lagi. Ada apa lagi di sini teman-teman? Di sini lokasi kendaraan. Nah ini teman-teman ya, lokasi kendaraan. Nah tapi sebelum masuk ke lokasi kendaraan biasanya teman-teman suruh ngaktifin dulu GPS-nya. Jadi aplikasi ini tuh minta ngaktifin GPS dan ngaktifin lokasi kita. Jadi teman-teman bisa masuk ke sini ke menu yang bawah sini ya. Setelah itu teman-teman bisa ketik di mengatur. Nah di pengatur ini teman-teman bisa aktifin ya penggunaan lokasi kendaraan ya. Ada tulisan di sini penggunaan lokasi kendaraan ya. Nah nanti teman-teman bisa aktifin dulu yang ini. Kalau belum diaktifin dia nggak bakal mau. Oke, kita back dulu aja. Kita back dulu, balik lagi ya teman-teman ke kendaraan saya ini. Nah kita coba GPS-nya, lokasi kendaraan, kita klik. Nah dia bisa tahu ya lokasi kita ada di sini ya teman-teman ya, tuh. Saya ada di perumahan sini, jadi dia bisa tahu gitu ya. Jadi ini bagus, bisa ngedeteksi lokasi mobil kita ada di mana gitu ya. Kita mau tuju juga bisa, kita mau nyalain alarmnya juga bisa gitu ya. Mau apa namanya, kita menuju ke parkiran misalkan parkirannya luas gitu ya, kita kasih sign
alarm atau cuma lampu hazard gitu juga bisa. Oke, kita coba yuk sekarang bisa apa aja sih nih di aplikasinya gitu ya. Pertama kita coba, ini kebenaran mobilnya ada di bawah teman-teman, makanya saya monitoring langsung aja. Kita coba sekarang untuk buka pintu ya. Kita coba ya, kita klik yuk buka pintu yuk. Coba kita lihat, teman-teman bisa lihat di bawah ya. Saya klik di sini. Wah, kalau teman-teman mau buka atau mau akses sesuatu, mau ngidupin AC, dia harus minta password teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk bikin sandi password, tapi berupa numerik ya, berupa numerik aja. Nanti teman-teman bisa bikin passwordnya apa untuk ngaktifin mobilnya gitu ya. Oke, sekarang saya masukin password saya dulu. Nanti saya blur ya teman-teman ya. Oke, teman-teman lihat ya, bisa kebuka ya. Di bawah tuh spionnya sudah kebuka gitu ya. Nah, spionnya sudah kebuka, artinya kita sudah bisa ngakses. Tapi dia ngaksesnya mau nutup atau mau buka lagi nggak perlu password lagi sih kayaknya kalau udah ngisi sekali ya. Sekarang saya coba tutup ya. Lihat teman-teman, perhatikan spion di bawah. Oke, saya tutup. Nah, sekarang tutup ya. Tuh ya, ketutup ya. Oke, kalau ini dia hanya ngasih turn signal aja, jadi dia kasih hazard aja. Coba kita klik aja ya. Oke, ngakses tuh ya, dia ngasih signal kayak lampu kedap-kedip di bawah ya. Jadi mungkin kalau di parkiran kita mau cari gitu ya, bingung, selain kita bisa lewat remote, tapi bisa juga lewat sini ya teman-teman ya. Atau bisa juga pakai suara, misalkan kita kalau pakai lampu aja kan nggak kelihatan, pakai suara juga bisa. Kalau suara ini biasanya ntar akan ya kurang lebih 4 kali ya. Kita coba aja ya biar teman-teman tahu. Kita klik. Nah, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, cuma 5 kali teman-teman ya. Jadi bunyi soundnya 5 kali. Setelah itu lampu hazardnya ya mungkin 7 kalian kali ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Coba kita nyalain AC ya sekarang ya. Kita coba masuk ke menu AC. Nah, di AC ini kita bisa setting juga. Di sini ya ada settingan derajatnya maunya berapa. Terus cuma sayangnya nggak ada speed ya, speed fan-nya nggak ada teman-teman. Jadi sini nggak ada speed fan, kayaknya full speed ya, mungkin dia akan hidupin full speed mungkin ya. Coba kita hidupin ya, kita menyalakan. Oke, lihat mobilnya nyala langsung ya, tuh langsung buka spionnya. Oke, langsung nyala ya teman-teman ya, spionnya langsung buka tuh. Suaranya sih kedengaran sih kalau dari sini, suara blowernya nyala ya. Suara kipasnya mungkin nanti akan sedikit berisik. Nah, udah mulai agak berisik suaranya. Nah, saya nggak tahu teman-teman dengar nggak tuh suaranya. Dia kayaknya sih kalau saya lihat ini kayaknya full speed ya. Karena suara kipas extra fan kita yang di kap mesin, di bawah kap mesinnya itu suaranya kencang banget tuh. Dengerin ya. Nah, kencang banget ya suaranya ya. Jadi kayaknya full speed mungkin dia. Dan dia bisa disetting teman-teman berapa lama ya. Di sini pengaturannya teman-teman bisa setting berapa lamanya nih. Di sini teman-teman bisa setting. Mau cuman 10 menit aja, 15 menit aja, berapa lama bisa disetting gitu ya. Terus ventilasinya juga mau sirkulasi aja atau mau dari luar juga bisa juga. Jadi teman-teman bisa setting lah, atur di sini ya gitu ya. Oke, saya back. Cuman sayangnya di sini nggak bisa ngatur kecepatan fan-nya ya. Makanya jadi suaranya berisik banget nih mobilnya jadinya teman-teman. Jadi berisik banget. Oke, nggak apa-apa. Yang penting fasilitas untuk ngademin AC-nya ada lah gitu ya. Oke, kita coba offin ya. Teman-teman bisa lihat kalau saya offin AC-nya otomatis dia juga akan off. Tapi sebelum ke sini, saya coba dulu fasilitas yang dinginin kursi ya. Ini ada kursi di sini. Nah, kursi ini kita bisa hidupin juga teman-teman. Jadi ventilated seatnya bisa kita hidupin ya. Baik yang di supir tuh, atau yang di passenger ya, di samping supir. Nah, hidup ya. Jadi ini kita bisa ngidupin juga. Oke, kita back lagi. Nah, sekarang kita coba ini ya, kita coba offin ya. Kita coba offin AC-nya. Oke, sorry, ini kepencet. Offin, tombol off-nya. Ya, kita offin, tuh lihat, langsung mati ya. Tuh, mobilnya juga langsung mati, spion juga langsung nutup. Begitu teman-teman, jadi hanya bisa gitu aja nih. Di aplikasi ini hanya itu aja, paling bisa ngeliat GPS, buka kunci, buka
nutup kunci, terus AC nyalain, dinginin kursi, apalagi ya. Udah itu aja, nggak ada yang lain ya. Jadi kalau saya lihat Mini masih fiturnya nggak ada geofence, nggak ada macam-macam. Atau nanti kita compare ya teman-teman ya. Jadi aplikasinya si Wuling, si BYD, atau aplikasinya si Omoda lebih komplit mana gitu ya. Nanti kita ambil konten tentang itu ya. Oke, mungkin gitu aja dulu teman-teman, ini percobaan untuk BYD apps ya. Jadi teman-teman bisa langsung yang punya BYD M6 bisa coba aplikasi BYD apps-nya ini gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari kita. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.